Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka bersama-sama halaqah pada sore hari ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk sekarang kepada materi mata ibtada'a nuzulul Quran. Mulai kapan Al-Quran itu diturunkan? Karena bad'u nuzulil Qur'anil Karim fi sabi'asyar min Ramadan. Kecilkan ini. Permulaan diturunkannya Al-Quran itu pada hari ke-17 dari bulan Ramadan. Tanggal 17 bulan Ramadan li arba'ina sanah khalat min hayatin Nabi, setelah usia Rasulullah lewat lebih 40 tahun. Wa bainama kana Rasulullah yatakhannas ay yata'abbad fi ghari Hira. Ketika Rasulullah itu beribadah dalam beberapa malam fi ghari Hira'in, di gua Hira, iz nazala alaihi al-wahyu, tiba-tiba turun wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibrilul Amin, Jibril yang dipercaya, bi ayati dzikr al-hakim, dengan ayat-ayat yang berupa peringatan yang sangat bijak. Fadammahu ila sadrihi summa afalathu. Malaikat Jibril merangkul, memegang Muhammad Rasulullah, kemudian dia melepaskan sehingga ada ketenangan pada diri Rasulullah. Dan dilakukan oleh malaikat Jibril terhadap Rasulullah sebanyak 3 kali. Wa huwa yaqul fi kulli marratin, malaikat Jibril mengatakan dengan kalimat Iqra, dan itu diulang-ulang sampai 3 kali. Iqra. Tetapi Rasulullah setiap kali diperintah untuk diperintah dengan kalimat Iqra oleh malaikat Jibril, Rasulullah menjawabnya dengan ma ana biqari'in, atau lastu a'rif al-qira'atah, saya nggak tahu membaca, makanya dikatakan ummi. La ya'riful qira'ata walal kitabah. Wa fil marrah salisa qala lahu, baru pada kali ketiga
kemudian malaikat Jibril mendikte, menalkan Rasulullah dengan ayat yang dibawa oleh beliau, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini ayat pertama yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Fakana dzalika bad'u nuzulil wahyi. Ayat Al-Alaq, dari ayat pertama sampai ayat kelima itu adalah awal diturunkannya wahyu. Wa bad'u nuzulil Qur'an, berarti juga awal diturunkannya Al-Qur'an. Wa qad sabaqa nuzuluhu ba'dul irhasat. Sebelum diturunkannya Al-Qur'an itu sudah ada firasat, ada tanda-tanda atau dalil-dalil bahwa Muhammad itu akan menjadi rasul. Dalail allati tadullu ala qurbil wahyi wa tahaqquqil an-nubuwah lirrasulil karim. Sebelum Nabi itu menerima wahyu, itu beliau atau para anbiya itu biasanya didahului dengan irhas, dengan tanda-tanda yang tidak ada, yang tidak dimiliki oleh orang-orang seperti kita. Dalil yang menunjukkan atau irsyarah atau al-irhas yang menunjukkan akan dekatnya wahyu dan pastinya nubuwah yang akan diturunkan kepada Rasul Al-Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah ar-ru'ya shadiqah, mimpi yang nyata, yang benar. Kalau kita mimpi semalam bangun tidur udah hilang mimpinya. Malah kalau mimpinya itu kita berhenti gara-gara dibangunkan oleh teman, kita negur, wah ini yang bangunkan sedang asyik-asyiknya mimpi kayak gitu. Karena tidak akan terjadi kenyataan. Tapi bagi Rasulullah, setiap yang dia lihat dalam mimpinya pasti menjadi kenyataan di luar mimpi. Ini salah satu irhas yang diterima oleh Rasulullah. Jadi ar-ru'ya shadiqah fin naum. Fakana salawatullah alaihi la yara ru'yan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak melihat sesuatu di dalam mimpi atau tidak bermimpi illa waqa'at kama ra'aha fi manamihi, kecuali dia akan terjadi seperti apa yang dia lihat dalam mimpinya. Nanti. Jadi setiap mimpi yang terjadi pada Rasulullah akan terjadi kenyataan juga di luar mimpi. Contohnya, di antara irhas itu adalah hubbuhu lil uzlah wal khulwah, kesenangan Rasulullah untuk berkhulwat, untuk menyendiri, nyepi dan melakukan ibadah. Fakana yakhlu bi ghari Hira'in, dia menyendiri di gua Hira, yata'abbad rabbahu, melakukan ibadah kepada Tuhannya fihi, di dalam gua tersebut. Imam Bukhari dalam hadis sahihnya menyebutkan atau menerangkan tentang bad'ul wahyi, awal
diturunkannya wahyu, ma yushiru ila hadza wa ila kaifiyati nuzulil Quran, hadis yang mengisyaratkan kepada turunnya ayat Al-Quran, wa ila kaifiyati nuzulil Quran, dan bagaimana ayat Al-Quran itu turun, haitsu rawa bi sanadihi an Aisyah ummul mukminin annaha qalat, bahwa Imam Bukhari itu meriwayatkan dengan sanad yang disampaikan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, bahwa beliau berkata, awalu ma budi'a bihi Rasulullah minal wahyi, pertama kali awalu ma budi'a bihi Rasulullah minal wahyi, pertama kali yang dimulai, bihi dengan ma perkara, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni ma itu wahyu, pertama kali yang dimulai dari wahyu yang disampaikan kepada Rasulullah adalah ar-ru'ya sholihah fil manam, yakni mimpi yang benar, mimpi yang baik di dalam tidur. Fakana la yara ru'yan illa ja'at misla falaqin. Kana la yara ru'yan, bahwa Rasulullah la yara ru'yan, tidak melihat, tidak bermimpi dalam tidurnya, illa ja'at misla falaqis subhi, kecuali datang seperti fajar, mislu falaqis subhi, seperti sinar fajar, cahaya pada pagi hari. Summa hubbiba ilaihil jala, kemudian dibuat kepada Rasulullah kecintaan untuk uzlah. Jadi dalam hati Rasulullah kemudian ditanamkan rasa cinta untuk uzlah, untuk berta'abbud, nyendiri, tafakkur. Wa kana yakhlu bi ghari Hira'in, dan beliau beruzlah, berkhulwah di gua Hira, fayatahannas fihi wa huwa at-ta'abbud, kemudian dia beribadah beberapa malam, zawatul adat, dalam bilangan tertentu, qabla ayyan zi'ah ila ahlihi, sebelum dia pulang ke rumahnya. Jadi dia beruzlah di gua Hira beberapa hari, setelah itu kemudian pulang ke rumahnya. Untuk apa? Yatazawwaj lidzalika, pulang untuk membawa atau mengambil bekal. Pulang, ambil bekal, kemudian kembali lagi. Sumayarji ila Khadijata fayatazawwaj limisliha, kemudian bawa lagi untuk bekal beberapa hari. Hatta ja'ahul haqqu, sampai datang kebenaran pada Rasulullah, wa huwa fi ghari Hira'in, dan dia di dalam gua Hira. Faja'ahul malak, kemudian datang malaikat Jibril, faqala iqra, kemudian malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, iqra. Dijawab oleh Rasulullah, ma ana biqari'in, saya enggak bisa baca. La a'rif al-qira'ata, saya enggak tahu membaca.
Fa'akhadhani faghattani hatta balagha minnil jahdah. Fa'akhadhani, kemudian mengambil saya, memegang saya. Wa ghattani, ghatta yughatti atau al-ghita, jadi menutup. Dalam arti di sini ghattani yakni merangkul saya, hatta balagha minnal juhda wa dhammani ila sadrihi, merangkul ke dadanya. Hatta balagha minnal juhda, sampai berpengaruh amat terhadap diri saya. Jadi pelukannya malaikat Jibril terhadap Rasulullah itu sangat berpengaruh dengan Rasulullah, menumbuhkan semangat pada Rasulullah. Summa arsalani, kemudian malaikat Jibril melepas kembali. Faqala, kemudian berkata lagi, Iqra. Coba baca untuk yang kedua kalinya. Qultu, Rasulullah menjawab kembali, ma ana biqari, saya nggak bisa baca. Fakhadhani maratan salisatan, kemudian megang saya. Faghattani, kemudian megang saya dan merangkul saya. Lil marrati tsaniyah, demikian juga lil marrati tsalisah, hatta balagha minhul juhda, sampai ada muncul semangat ketenangan dalam diri Rasulullah, dan kemudian melepasnya. Dan Jibril berkata lagi untuk lil marrati tsalisah, Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Pada marrah tsalisah, pada kali yang ketiga, kemudian malaikat Jibril mengenalkan Rasulullah dan Rasulullah mengikuti apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah bismi rabbika, dengan menyebut Tuhanmu, alladzi khalaq, yang menciptakan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra, bacalah. Wa rabbuka al-akram, dan Tuhanmu adalah yang paling mulia. Alladzi 'allama bil qalam, mengajarkan manusia menulis dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, mengajarkan manusia apa-apa yang belum dia ketahui. Faraja'a biha Rasulullah, kemudian setelah peristiwa itu Rasulullah pulang. Yarjufu fuaduhu, dan hati beliau bergetar, fisik badan beliau menggigil. Nuzulul Quran fi syahri Ramadan fihi nassun sharih wadih fi kitabillah. Turunnya Al-Quran pada bulan Ramadan adalah diterangkan dengan nas yang sharih wadih, yang jelas, terang, fi kitabillah, di dalam kitab Allah, haitsu yaqulu azza wa jalla, di mana Allah berfirman, syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ayat ini menunjukkan tentang diturunkannya Al-Quran pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadana, bulan Ramadan, allazi unzila fihi al-Quran, di mana diturunkan di dalam bulan tersebut Al-Quran, kitab suci Al-Quran, hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin, dan penjelasan dari petunjuk, wal furqan, dan pembeda.
Jadi Al-Quran itu hudan linnas, bayyinatin minal huda, petunjuk bagi manusia, bayyinatin minal huda, penjelas. Ada beberapa penjelasan dari petunjuk-petunjuk tersebut. Jadi petunjuk-petunjuk Al-Quran itu juga ada penjelasan-penjelasan di dalam Al-Quran. Wal furqan, dan pembeda antara yang hak dengan yang batil. Sementara kaunul malak allazi anzala bihi wa huwa Jibril, adanya malaikat yang membawa Al-Quran, yakni malaikat Jibril, faqad sabata aydan binassin sharih fil Quran, telah dijelaskan juga di dalam Al-Quran dengan ayat-ayat yang jelas, sharih, nyata, wadih, dan jelas. Apa ayat yang diturunkan oleh Allah yang menjelaskan tentang malaikat Jibril yang membawa Al-Quran kepada Nabi Muhammad? Qauluhu ta'ala, firman Allah, nazala bihi ar-ruhul amin. Nazala, turun, bihi, dengan membawa Al-Quran, ruhul amin, yakni malaikat Jibril. Ruhul amin disebut juga malaikat Jibril, ala qalbika, ke dalam hatimu Muhammad, litakunah minal munzirin, agar supaya kamu, ini ala qalbika, ke dalam hati kamu, litakunah minal munzirin, agar kamu termasuk orang yang memberi peringatan. Jadi agar Muhammad itu bisa memberi peringatan. Bilisanin Arabiyyin mubin, dengan lisan atau bahasa Arabiyyin, orang-orang Arab, dengan bahasanya orang-orang Arab, mubinin, yang jelas. Bilisanin mubin, dengan bahasa yang jelas, gamblang, mudah dipaham, Arabiyyin, dengan bahasa orang-orang Arab. Jadi bahasa Al-Quran itu adalah bahasanya orang-orang Arab, karena diturunkannya di Arab. Bilisani qaumihi, dengan bahasa kaumnya. Wa qauluhu ta'ala, ada firman-Nya lagi yang lain, qul, katakan Muhammad, nazzalahu ruhul qudus min rabbika. Nazzalahu ruhul qudus, Al-Quran itu diturunkan oleh ruhul qudus, min rabbika, dari Tuhanmu, min rabbil haqqi, dengan hak, dengan benar. Liyusabbital ladzina amanu, agar bisa mengokohkan atau meneguhkan orang-orang yang beriman. Wahudan, dan petunjuk, wabushra, dan memberi kabar gembira, lil muslimin, bagi orang-orang yang berserah diri atau orang-orang yang muslim. Wal murad bir ruhil amin, yang dimaksud dengan ruhul amin adalah malaikat Jibril. Ruhul amin adalah malaikat Jibril. Terus ayat apa yang pertama kali diturunkan dan ayat yang terakhir yang diturunkan? Awwalu ma nazal wa akhiru ma nazal. Ayat pertama yang diturunkan dan ayat yang terakhir yang diturunkan. Awwalu ma nazala minal Qur'anil Karim, pertama kali yang diturunkan
dari Al-Quran, al-ayat al-ula min suratil Alaq, beberapa ayat pertama dari surat Al-Alaq. Seperti yang sudah disebutkan tadi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Naqra man? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Lima ayat pertama itu turun pada permulaan turunnya ayat. Al-ayat al-ula min suratil Alaq. Sementara surat yang terakhir, ayat yang terakhir yang diturunkan, akhiru ma nazal, wa amma akhiru ma nazala minal Qur'an, adapun yang terakhir yang diturunkan oleh Allah dari ayat Al-Qur'an, huwa qauluhu ta'ala, yakni firman Allah yang berbunyi, wattaqu yawman turja'una fihi ilallahi summa tuwaffa kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Wattaqu, takutlah kalian, yauman, kepada hari, turja'una fihi, di mana kalian dikembalikan, fihi, pada hari itu, ilallahi, kepada Allah. Summa tuwaffa, kemudian kamu diwafatkan, summa tuwaffa, kemudian diwafatkan, kullu nafsin, setiap orang, setiap jiwa. Summa tuwaffa, wafa yuwafi, mohon maaf, kemudian dipenuhi, al-wafa, bukan wafa, bukan tawafa, meninggal. Summa tuwaffa kullu nafsin, kemudian dipenuhi, atau dibalas, kullu nafsin, setiap orang, bima kasabat, dengan apa yang telah mereka kerjakan, wahum la yuzlamun, sementara mereka tidak dizalimi. Ini ayat yang turun terakhir, bukan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Jadi ayatnya apa yang terakhir? Wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Takutlah kalian akan kepada suatu hari, suatu hari, turja'una fihi ilallah, di mana kamu dikembalikan kepada Allah, summa tuwaffa, kemudian kalian, kemudian dibalas, kullu nafsin, masing-masing orang, bima kasabat, dengan apa yang telah mereka lakukan, dengan apa yang telah mereka kerjakan, wahum la yuzlamun, dan mereka tidak dizalimi. Karena apa yang diberikan oleh Allah, yang dibalaskan oleh Allah kepada manusia, kepada masing-masing kita, sesuai dengan amalan kita. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu, may ya'mal mithqala dzarratin khairan, barang siapa yang melakukan perbuatan baik, mithqala dzarratin, sebesar atom, dzarrah, yarahu, dia akan melihatnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu, dan barang siapa yang melakukan perbuatan jahat seberat atom, sebesar atom dzarrah, yarahu, malakul, benda terkecil yang hanya kita bisa lihat dengan mikroskop, kita akan melihatnya. Hadza huwa shahihur rajih. Jadi ayat ini yang benar.
Yang selama ini kita kadang mengatakan bahwa ayat yang terakhir yang diturunkan oleh Allah adalah al-yauma akmaltu lakum dinakum. Al-yauma, hari ini, akmaltu lakum dinakum, saya sempurnakan agamamu, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan saya juga sempurnakan nikmatku, wa raditu lakumul islam madina, dan aku rela Islam adalah menjadi satu-satunya agama kamu. Kapan turunnya ayat al-yauma akmaltu lakum? Selama ini kita mengetahui ya, kapan ayat terakhir al-yauma akmaltu lakum. Jadi sudah menyempurnakan agamanya, berarti tidak ada turun ayat lagi. Baiklah, kita dengarkan. Hadza huwa sahihur rajih allazi ikhtarahu ulama. Jadi ayat ittaqu yauman surat Al-Baqarah ayat 181 itulah yang benar, ayat yang terakhir yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma qaulu ba'dihim, adapun sebagian ucapan, omongan dari sebagian mereka, inna akhirah ma nazalah minal Qur'an, sesungguhnya ayat yang terakhir yang turun dari ayat Al-Quran adalah al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Surat Al-Maidah ayat 3. Ayat itu, pendapat dari ulama yang menyatakan bahwa akhir ayat Al-Quran yang diturunkan adalah al-yauma akmaltu lakum dinakum ila akhirih, fahuwa ra'yun ghairu sahihin, adalah pendapat yang tidak benar, adalah pendapat yang salah. Lianna hadhil ayah al-karimah nazalat ala Rasulillah fi hajjatil wada', karena ayat dari surat Al-Maidah ayat 3 surat Al-Maidah itu nazalat ala Rasulillah, turun kepada Rasulullah fi hajjatil wada', hajjatil wada'. Al-hajjah atau hijjah. Al-hujjah itu bukti. Hajjatul wada', haji wada'. Jadi turun pada haji wada'. Wa huwa waqifun di Arafah, sementara Rasulullah waktu itu ada di Arafah. Tinggal ada wukuf di Arafah, sedang wukuf di Arafah. Wa qad ansha ba'daha, dan setelah turunnya ayat al-yauma akmaltu lakum atau surat Al-Maidah ayat 3 itu, Rasulullah masih hidup wahidan wa samanina yauman, 81 hari. Rasulullah setelah menerima ayat al-yauma akmaltu lakum, menerima surat Al-Maidah ayat 3 itu, beliau masih hidup 81 hari. Waqila wa qabla wafatihi bi tis'i layalin, dan sebelum wafatnya beliau 9 hari sebelum wafatnya, wa qabla wafatihi bi tis'i layalin, dan 9 hari sebelum wafatnya beliau, nazalat ayah wattaqu yauman ila akhirih. Jadi 9 hari sebelum wafatnya beliau turun ayat wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah. Sementara turunnya ayat al-yauma akmaltu lakum surat Al-Maidah ayat 3 itu 81 hari sebelum beliau meninggal dunia. Fatakunu hiya, maka surat Al-Baqarah ayat 181 akhirah ma nazal adalah akhir dari ayat yang turun.
La ayat Al-Maidah, bukan surat Al-Maidah. Suratul Maidah, ayatul Maidah mutaakhirah fin nuzul. Menjadi bukti yang memperkuat turunnya surat Al-Maidah itu adalah setelah surat Al-Baqarah ayat 181 adalah wa mimma yadullu ala anna ayat al-Maidah nazalat fi hijjatil wada. Surat Al-Maidah itu turun pada Haji Wada ketika Rasulullah wukuf di Arafah 81 hari sebelum meninggalnya. Ma warada fi sahihil Bukhari adalah hadis yang disampaikan oleh Imam Bukhari, anna Yahudiyan ja'a ila Umar bin al-Khattab, ada seorang Yahudi datang kepada Umar bin Khattab, faqalah, kemudian dia berkata, ya Amirul Mu'minin, wahai Umar Amirul Mu'minin, ayah fi kitabikum, ya Amirul Mu'minina, ayatun fi kitabikum law alaina ma'syarul yahud nazalat latakhadna dzalikal yawm 'aidan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa seseorang dari orang Yahudi datang kepada Umar bin Al-Khattab berkata, wahai Umar bin Al-Khattab, wahai Amirul Mukminin, ada satu ayat di dalam kitabmu Al-Quran. Lau alaina nazalat. Lau alaina, nah dimaksudkan di sini adalah ma'asyiral Yahud. Andaikan datang kepada kami, turun kepada kami orang-orang Yahudi, latakhadna dzalikal yaum, pasti akan kami jadikan akhir dari turunnya ayat itu aidan, adalah hari, menjadi hari raya, menjadi hari yang setiap saat, setiap tahun, setiap waktu akan kami rayakan. Jadi turunnya ayat Al-Quran pada saat Rasulullah di Hajjatul Wada itu akan dijadikan hari raya, akan diingat terus setiap tahun. Tapi apa kata Umar? Faqala Umar, ayu ayatin ta'ni, ayat yang mana yang kamu maksudkan? Ayat mana yang kamu maksudkan? Bila ayat itu datang kepada orang Yahudi, niscaya akan kami jadikan akan kami jadikan setiap tahun, setiap kali datang masa itu akan kami jadikan peringatan hari raya kami. Qalah, orang Yahudi itu mengatakan, qaulullahi ta'ala tabaraka wa ta'ala, firman Allah yang berbunyi, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Yaitu surat Al-Maidah ayat 3 itu. Kata orang Yahudi. Akhirnya Umar bin Khattab bersumpah, wallah inni la'alamul makan allazi nazalat fihi. Demi Allah, sungguh saya mengetahui. La'a'lamu. Lam ini itu taukid. Lamnya juga lam taukid. Sungguh saya benar-benar tahu di mana tempat diturunkannya ayat itu. Was-sa'ah allati nazalat fiha,
dan waktu di mana ayat itu turun. Bersumpah Umar. Nazalat hadhil ayah, turun ayat itu, wa Rasulullah bi Arafah, sementara Rasulullah ada di padang Arafah, sedang wukuf di Arafah. Fi yaumil jumu'ati, pada hari Jumat, ba'dal asr, setelah asar, setelah sholat asar. Jadi turunnya ayat al-yauma akmaltu lakum itu di Arafah pada hari Jumat setelah sholat asar 81 hari sebelum Rasulullah meninggal dunia. Yakni dimaksudkan dalam itu adalah nazalat fi yaumin huwa min a'zamil a'yad al-islamiyah. Ayat itu turun pada hari di mana hari itu min a'zamil, termasuk hari-hari yang agung dari hari raya Islam. Wa huwa 'aidun ala 'aid, dan hari itu adalah 'aid, hari raya di atas hari raya. Naqtatim bilhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.